إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد، معاشر muslimin, a'azzakumullahu wa saddada khutaakum, yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang begitu banyak, limpahan nikmat yang tak mampu untuk kita hitung jumlahnya. Walau terkadang sebagian nikmat itu kita gunakan tidak sesuai dengan ridhonya Allah, namun Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, terus memberikan nikmat tersebut, tidak memutus nikmat tersebut kepada kita. Salawat dan taslim kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, yang Nabi berpesan kepada kita di hari Jumat, hari yang mulia, fa'akfiru minas salati wassalami alayya. Perbanyaklah salawat dan taslim kepadaku, kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian, sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat al-lisan, nikmat lisan. Inilah nikmat yang hendak senantiasa kita perhatikan, kita jaga. Bagaimana menjaga daripada nikmat tersebut adalah menggunakan lisan kita sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk membaca Al-Qur'an. Kita gunakan lisan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan lisan kita untuk memperbanyak salawat dan taslim kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di antara bentuk kita tidak bersyukur adalah menggunakan lisan tidak sesuai dengan ridhonya. Menggunakan lisan untuk menggunjing, menggunakan lisan untuk menggibah, menggunakan lisan untuk merendahkan orang lain. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda dalam hadisnya, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seorang manusia itu ialah tatkala ia menjaga lisannya. Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lisan pada hari ini bukan hanya sekedar ucapan, tetapi tanggung jawab lisan itu juga merambah kepada apa yang kita gariskan, yang kita tuliskan dalam tulisan kita, dalam status di WhatsApp kita, dalam status di media sosial. Yang tertulis itu adalah setara, selevel dengan ucapan lisan. Dalam kaidah fikih yang banyak dituliskan oleh para ulama, mereka katakan bahwa al-kitabu kal khitabi. Ucapan itu sama, tulisan itu sama dengan ucapan.
Arti apa yang kita gariskan dengan tangan kita, apa yang kita catat, yang kita tulis dengan tangan kita, itu sama dengan apa yang kita ucapkan, sama dengan apa yang kita sampaikan dengan lisan kita. Dalam banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kepada kita akan pentingnya menjaga lisan. Bahkan menjadikan salah satu tanda kesempurnaan keimanan seseorang, kata Nabi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, menyatakan dirinya beriman kepada hari akhir, apa yang hendak ia kerjakan jamaah? Falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah ia senantiasa mengatakan ungkapan-ungkapan yang baik. Kalau tidak mampu ia menyatakan hal tersebut, aw liyasmut, hendaklah ia menjaga lisannya untuk tidak banyak berbicara. Hendaklah dia untuk banyak diam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Qaf ayat yang ke-18 menjelaskan dengan detail. Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun." Tidaklah ada yang terlafal, terucap, keluar daripada lisan seseorang kecuali ada malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatat hal tersebut. Ada raqib, ada atid yang Allah Subhanahu wa taala telah tugaskan untuk mencatat semuanya. Maka sungguh jelas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis pernah menyampaikan bahwa man yadmanu li ma baina lahyaihi wa ma baina fakhidhaihi admanu lahul jannah. Kata Nabi, siapa yang mampu menjamin dirinya mampu menjaga apa yang berada di antara dua gerahamnya, dirinya mampu menjaga apa yang ada di antara dua pahanya, apa kata Nabi jemaah sekalian? Bagi siapa yang menjaga kedua anggota tubuh ini, kata Nabi, admanu lahul jannah, maka aku pun menjamin baginya, insya Allah baginya surga. Itu sabda baginda Nabiullah Muhammad SAW. Saking pentingnya bagaimana seseorang itu menjaga lisan. Masyarakat muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun kita ini manusia, makhluk yang sosial, makhluk yang bermasyarakat. Karena kita makhluk sosial, karena kita makhluk yang bermasyarakat, hendaklah yang kita hadirkan adalah berfikir sebelum kita mengucapkan sesuatu. Dalam ungkapan pepatah Arab mengatakan, fakir qabla an ta'zimah. Fikirkanlah sebelum engkau hendak melakukan sesuatu. Pikirkanlah terlebih dahulu sebelum engkau ingin mengucapkan sesuatu. Karena yang namanya kehidupan masyarakat, kehidupan yang kompleks. Terkadang dalam benak kita pandang itu baik, tetapi belum tentu itu menjadi maslahat di masyarakat. Untuk itu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai pada hal yang merupakan candaan bagi kita itu juga telah diatur dalam agama Islam. Kita bercanda kepada kerabat kita, kita bercanda kepada teman sejawat kita, juga ada ketentuannya. Jangan sampai candaan tersebut mengandung nilai daripada agama. Jangan sampai mencatut daripada nama Allah Subhanahu wa taala, dijadikan bahan olok-olok, dijadikan bahan candaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun berkaitan dengan syariat-syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam surah At-Taubah ayat 65 sampai 66, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakanlah Muhammad, apakah terhadap Allah, apakah terhadap Rasulullah, apakah terhadap tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala kalian memperolok-olok, kalian jadikan itu sebagai bahan candaan? Nabi sampai katakan, Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan ayat tersebut, la ta'tadhiru, tidak ada uzur bagi kalian, bahwa tatkala menjadikan agama sebagai bahan candaan, tatkala menjadikan
nama Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan candaan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahan candaan, syiar-syiar Islam bahan candaan, maka Allah berfirman, la ta'tadiru, tidak ada uzur, tidak ada maaf terhadap hal tersebut. Sampai sedemikian rupa syariat kita memperhatikan yang namanya candaan. Tidak hanya itu, di antara adab yang perlu untuk diperhatikan, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, wailun lilladzi yuhaddits, celakalah bagi orang yang berkata, bagi orang yang berucap, bagi orang yang mengatakan sesuatu, fayakdzib, dia berdusta, dia berbohong atas ucapan tersebut, liyadhaka bihil qaum, agar menjadikan orang lain tertawa. Wailun lahu, kata Nabi. Hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud. Celakalah bagi mereka yang mengucapkan sesuatu, kemudian dia berdusta, dia mengarang sesuatu terhadap ucapannya tersebut dengan tujuan orang lain tertawa akan apa yang ia sampaikan. Kata Nabi, wailun lahu, waspadalah akan hal itu, kecelakaanlah terhadap hal tersebut. Ini pun berkaitan tentang bagaimana seseorang itu bercanda. Poin yang ketiga yang perlu diperhatikan jemaah sekalian, jangan sampai candaan itu membawa kepada penghinaan. Jangan sampai lisan kita gemar untuk merendahkan orang lain. Allah Subhanahu wa taala dengan jelas dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah di antara kalian menghinakan orang lain. Asa an yakunu khairum minhum. Bisa saja orang tersebut lebih baik. Bisa saja orang yang direndahkan, orang yang dihinakan itu lebih baik daripada orang yang merendahkan. Itu poin yang ketiga yang para ulama kita tuliskan berkaitan dengan lisan kita, ucapan kita, ungkapan kita, perkataan kita dalam masyarakat. Berikutnya, yang namanya kehidupan. Tentu terkadang kita membutuhkan bercanda. Namun yang namanya bercanda juga ada batasnya. Yang namanya tertawa ketika dilakukan dengan banyak kali, dengan berkali-kali, dengan terus-menerus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuksirud dhahik, jangan sekali-sekali memperbanyak tertawa. Fa inna kathratad dhahiki tubitul qalb, karena sesungguhnya banyak tertawa itu bisa menyebabkan hati menjadi mati, hati menjadi keras, karena ia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pernah menyampaikan kepada sahabatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya kalian mengetahui, wahai sahabatku, apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira, sungguh kalian akan sangat sedikit tertawa dan sungguh kalian akan sangat banyak menangis, mengingat Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang tadi kita sampaikan, hadis-hadis yang telah kita bacakan, tiada lain menjadikan perhatian bagi kita, menjadi perhatian bagi kita untuk menjaga lisan kita. Kenapa demikian? Karena lisanul mar'i nisfun wa nisfun fuaduhu. Karena lisan itu menggambarkan apa yang ada dalam hati. Apa yang dikeluarkan oleh lisan, itulah gambaran daripada isi hati orang yang mengucapkan hal tersebut. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat senantiasa menyampaikan, banyak kali menyampaikan kepada para sahabatnya terkait dengan bagaimana menjaga lisan, jangan sampai lisan menyakiti orang lain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu
innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wassalatu wassalamu 'ala al-hadi al-amin nabiyyina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat muslimin sidang jamaah salat Jumat yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah pernah ditanya oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlaknya Rasulullah wahai Aisyah? Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah tercermin di dalam Al-Qur'an. Akhlak Nabi itu adalah apa yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an, dan apa yang Allah larang di dalam Al-Qur'an. Apa yang Allah jadikan perhatian di dalam Al-Quran, maka itulah akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha menjadikan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah dalam segala lini aspek kehidupan kita. Kehidupan kita bermasyarakat, teladan kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan kita dalam beribadah, teladan kita adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Teladan kita dalam menjaga lisan kita, teladan kita adalah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang pernah kita kerjakan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.